Terima kasih Davin dan tim musik yang sudah memimpin kita di dalam liturgi dan dalam puji-pujian yang menyiapkan hati kita sebagai sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan sekaligus menyiapkan hati kita pada waktu kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, berdasarkan pengamatan saya pribadi, ini pengamatan saya pribadi ya. Spiritualitas Kristen atau kehidupan rohani di dalam iman Kristen itu bisa diartikan berbeda-beda di antara sesama orang Kristen. Maksudnya begini saudara, ada yang kalau bicara tentang spiritualitas Kristen maka dia langsung mengidentikan spiritualitas Kristen itu dengan disiplin-disiplin rohani dalam bentuk kehidupan doa dan meditasi Alkitab. Bagi orang-orang Kristen seperti ini, solitude atau alone with God itu saat teduh adalah barometer terpenting untuk menilai sehat tidaknya kehidupan spiritualitas atau rohani dari seorang Kristen. Pemahaman terhadap doktrin-doktrin dalam kekristenan itu menurut orang-orang dalam kelompok ini mungkin gak terlalu penting. Yang paling penting adalah berapa jam kamu berdoa dan meditasi Alkitab dalam satu hari. Itu yang paling penting. Tapi sebaliknya ada yang mengidentikan spiritualitas Kristen itu dengan militansi dalam melakukan kegiatan rohani. Orang-orang Kristen yang demikian mereka akan memiliki semangat pelayanan yang sangat militan. Entah itu pelayanan di gereja, misi, penginjilan. Dia akan sangat sibuk dalam berbagai macam kegiatan pelayanan dan aktivitas-aktivitas rohani lainnya. Dan menurut orang-orang seperti ini barometer dari sehat tidaknya kerohanian seorang Kristen diukur dari berapa banyak pengorbanan yang diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kalau yang pertama tadi spiritualitas Kristennya itu sifatnya batiniah, fokus ke hati, bagaimana hatinya makin semakin bersih dari segala polusi dunia dan dosa. Maka yaitu yang kedua ini dia bersifat lahiriah atau aktivitas yang eksternal. Nah, itu ada dua saudara sekalian. Dan ada yang ketiga, ada juga yang mengidentikan spiritualitas Kristen itu dengan kehidupan sosial dalam masyarakat dan perjuangan bagi keadilan. Orang-orang Kristen seperti ini akan sangat peduli dengan isu-isu sosial dan keadilan yang ada di tengah masyarakat. Kehidupan kerohanian yang sifatnya batiniah seperti saat teduh tadi mungkin kurang menarik bagi orang ini dibandingkan dengan partisipasi dalam urusan-urusan sosial di masyarakat. Mirip dengan para pejuang keadilan sosial. Spiritualitas Kristen bagi orang ini adalah sebuah keterlibatan langsung dan praktis dalam urusan-urusan sosial. Namun ada juga yang keempat, berdasarkan pengalaman saya, ada yang mengidentikan spiritualitas Kristen itu dengan ritual pujian penyembahan. Orang-orang Kristen seperti ini dia akan meluangkan waktu sangat banyak di dalam satu hari, entah dia sendiri atau beberapa orang, untuk menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan. Tolok ukur dari sehat tidaknya kehidupan spiritual seorang Kristen adalah dari berapa banyak waktu yang kamu gunakan sehari untuk menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan. Kalau makin banyak waktunya makin panjang, maka artinya itu makin baik kerohanian orang tersebut. Nah, bertolak belakang dari spiritualitas yang ini, maka ada juga spiritualitas Kristen yang diidentikan dengan pengetahuan Alkitab dan doktrin. Kalau makin hebat dalam berteologi, makin menguasai Alkitab, maka artinya kerohanian orang tersebut itu baik atau sehat. Buat orang-orang seperti ini mengikuti seminar-seminar, konferensi-konferensi teologi itu jauh lebih penting daripada menghabiskan berjam-jam waktu untuk solitude atau menyanyi menyembah Tuhan seperti di kelompok yang lain. Dan yang terakhir ada juga yang menurut saya mengidentikan spiritualitas Kristen dengan ketaatan. Bagi orang-orang seperti ini semuanya betul-betul hitam putih, tidak ada wilayah abu-abu. Barometer sehat tidaknya kerohanian seorang Kristen bukan ditentukan dari seberapa banyak dia ngerti doktrin, bukan berapa banyak waktu saat teduhnya, bukan seberapa banyak aktivitas dalam pelayanan gereja, tapi seberapa radikalnya pada ketaatan perintah-perintah Allah. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi juga, saya tidak pernah menemukan seorang Kristen yang memiliki semua 6 bentuk spiritualitas ini dalam porsi yang sama rata. Gak pernah saya menemukan ada orang yang militan di dalam saat teduh, pelayanan, pedulian sosial, dalam ritual pujian penyembahan, dalam pemahaman Alkitab, doktrin, serta ketaatan. Betul-betul militan semua area itu saya tidak pernah menemukan. Biasanya ada yang lebih menonjol di sini, ada yang lebih menonjol di area yang lain. Nah jadi saudara sekalian, sebenarnya spiritualitas Kristen atau kehidupan rohani iman Kristen itu yang benar yang mana? Yang bentuk mana ya saudara? Yang lebih banyak saat teduhnya,
yang lebih banyak mengerti Alkitabnya, yang lebih aktif melayaninya. Apakah itu tergantung dari karakter atau kepribadian masing-masing? Seleranya yang mana? Saya lebih suka yang nyanyi-nyanyi, berarti spiritualitas saya adalah yang ritual penyembahan pujian. Saya lebih suka belajar, maka spiritualitas Kristen saya adalah mempelajari Alkitab dan teologi. Apa seperti itu saudara sekalian? Kehidupan kerohanian dalam iman Kristen. Nah kalau kita kelompokkan 6 bentuk ini, maka itu bisa menjadi 2 kategori besar, yaitu kehidupan rohani atau spiritualitas yang sifatnya eksternal di luar atau lahiriah, serta yang sifatnya internal atau batiniah. Nah tentu jangan salah tangkap saudara, saya tidak mengatakan bahwa hal-hal yang tadi dilakukan di atas itu adalah hal yang salah. Semua itu adalah hal yang baik, yang perlu untuk dimiliki dan dilakukan oleh seorang Kristen. Melayani, saat teduh, belajar Alkitab itu semua yang hal baik. Namun menurut saya saudara, menjadi masalah jika kehidupan spiritualitas Kristen kita hanya fokus pada hal-hal tersebut itu saja. Mengapa? Karena agama-agama lain pun memiliki karakteristik spiritualitas yang mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam Kristenan. Ada yang juga sifatnya lahiriah, ada yang sifatnya batiniah. Dan ada yang paling bahaya saudara. Waktu kita melakukan semua kegiatan rohani itu dengan melupakan satu unsur yang paling penting, paling fundamental dalam kehidupan spiritualitas Kristen. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita telah menyimpang dari spiritualitas Kristen yang sejati walaupun kita masih melakukan hal-hal yang rohani. Nah hari ini dalam pembahasan surat kepada gereja di Sardis, kita sudah sampai ke gereja yang kelima. Kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen untuk memiliki kerohanian yang sehat, yang alkitabiah, terlepas dari bentuk spiritualitas mana yang lebih mendominasi kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Wahyu 3, Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kalau kami hari ini sama-sama boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hati seorang murid, hati yang mau diajar. Karena kami percaya bahwa ini bukan satu hal yang kebetulan kalau hari ini kami boleh sama-sama ada di tempat ini untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini hanya ada 2 poin khotbah yang saya akan sampaikan. Tidak seperti biasa, 3, hanya 2 aja. Agar hidup rohani kita tetap sehat, kita harus yang pertama mewaspadai jebakan religiusitas. Yang kedua, memiliki kehidupan spiritualitas yang berpusat pada Injil. Mewaspadai jebakan religiusitas. Yang kedua, memiliki kehidupan spiritualitas yang berpusat pada Injil. Mari kita akan melihat kedua poin tersebut. Yang pertama, agar hidup rohani kita tetap sehat, kita harus mewaspadai jebakan religiusitas. Tadi di ayat 1 bagian B, kita sudah baca Yesus menegur gereja di Sardis karena kehidupan rohani mereka. Dikatakan Tuhan Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati.
Nah saudara, dari 4 gereja yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, baru gereja di Sardis ini yang dari awal suratnya sudah langsung ditegur oleh Tuhan Yesus. 4 gereja sebelumnya kalau saudara ingat, itu selalu mendapatkan pujian terlebih dahulu. Ada hal yang baik yang mereka lakukan, Tuhan puji mereka, baru kemudian ada tegurannya. Tapi di gereja Sardis ini Tuhan memulai langsung dengan teguran. Dan teguran bagi gereja di Sardis ini bukan hal yang terkait dengan doktrin, bukan juga tentang kompromi terhadap ajaran-ajaran sesat serta penyembahan berhala seperti di 4 gereja sebelumnya, tetapi terkait dengan kehidupan kerohanian mereka. Apa yang salah dengan kehidupan kerohanian atau spiritualitas mereka ini? Mereka bukan ditegur Tuhan karena mereka memiliki kemalasan rohani, tidak melakukan pekerjaan yang baik yang harusnya mereka lakukan bagi Tuhan, tapi mereka ditegur karena ada ketidaksinkronan antara yang kelihatan di luar dengan apa yang tidak kelihatan di dalam. Antara apa yang dilihat oleh manusia dengan apa yang dilihat oleh Allah. Antara perbuatan mereka dengan kondisi hati mereka. Antara kerohanian yang di bagian luar dengan kerohanian yang di bagian dalam. Pertama Tuhan langsung mengatakan, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu dengan persis setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kita umatnya. Tidak akan ada satu pekerjaan baik yang diabaikan Tuhan atau lewat dari pengamatan Tuhan. Dan pada saat yang sama tidak akan ada satu pekerjaan yang jahat, yang salah, yang terlepas dari mata Tuhan. Dan Tuhan juga tidak akan memberikan penilaian yang salah atau yang tidak sesuai fakta. Tidak akan ada pekerjaan yang baik tapi Tuhan salah menilai sebagai satu pekerjaan yang tidak baik. Dan tidak akan juga terjadi pekerjaan yang tidak baik tapi Tuhan salah menilainya sebagai pekerjaan yang baik. Ini adalah satu kebenaran yang memiliki dua sisi. Aku tahu pekerjaanmu. Bukankah ini di satu sisi menjadi satu penghiburan bagi kita saudara? Waktu kita tahu bahwa segala perjuangan yang berat yang harus kita lewati mungkin agar dapat melakukan pelayanan kita bagi pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat semua yang kita kerjakan bagi Dia dan Dia juga tahu segala perjuangan kita bagi pekerjaannya. Tapi di sisi lain, kebenaran ini menjadi satu peringatan dan awasan agar kita melakukan seluruh kegiatan rohani kita, entah itu ibadah, entah itu pelayanan kita, dengan hati yang bersih dan cara yang benar. Karena Tuhan mengetahui apakah yang kita lakukan itu baik atau tidak baik. Apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati atau setengah hati. Apakah dengan sukacita atau dengan perasaan terbeban. Nah dalam konteks jemaat di Sardis ini, Tuhan tahu bahwa ada masalah di dalam pekerjaan baik yang mereka lakukan untuk Tuhan. Yaitu pekerjaan itu hanya terlihat dari luar sebagai pekerjaan yang baik. Tapi sebenarnya itu bukan pekerjaan yang baik. Terlihat hidup di luarnya, tapi sebenarnya di dalamnya mati. Dikatakan Tuhan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dalam salah satu Alkitab versi bahasa Inggris, kata yang dipakai di sini adalah engkau memiliki reputasi sebagai yang hidup. Atau engkau dikenal sebagai orang yang hidup padahal engkau mati. Artinya saudara sekalian, gereja di Sardis ini dikenal oleh gereja-gereja lain sebagai gereja yang memiliki nama yang baik yang kelihatannya hidup. Mungkin mereka adalah gereja yang berkembang dengan cepat, kuat secara finansial sehingga banyak membantu gereja-gereja lain, memiliki banyak kegiatan sosial, banyak melakukan kegiatan agamawi, jemaatnya sangat aktif dalam pekerjaan yang baik dan seterusnya. Dari luar mereka terlihat seperti gereja yang hidup, tapi kondisi sebenarnya dari gereja di Sardis ini adalah mereka mati. Bukankah saudara ini hal yang sangat serius dalam kehidupan iman seorang Kristen? Penyimpangan doktrin dan pengajaran seperti yang terjadi di gereja Pergamus itu adalah hal yang sangat serius. Begitu pula kompromi terhadap penyembahan berhala dan praktek keagamaan serta kehidupan imoralitas seperti yang terjadi di gereja Tiatira itu juga adalah hal yang sangat serius. Namun paling tidak saudara, semua masalah itu lebih mudah dikenali atau dilihat kesalahannya. Waktu mereka melakukan praktek kerohanian yang dari luar sudah salah, maka pasti ada masalah dalam kondisi dalam batin dan hati mereka. Tidak mungkin seorang Kristen melakukan praktek penyembahan berhala secara sadar, tapi di dalam hatinya dia tetap menyembah Tuhan. Tidak mungkin seorang Kristen melakukan kompromi dari kehidupan yang imoralitas kalau di dalam hatinya ia sungguh-sungguh memiliki rasa takut akan Tuhan. Ini menjadi masalah yang besar dalam kehidupan jemaat di Sardis.
Dan Alkitab pun di banyak bagian menyatakan kebenaran ini. Alkitab banyak berkatakan bahwa dari buahnya lah dapat dikenali pohonnya. Dari mana kita dapat tahu pohon itu baik atau tidak baik? Dikatakan Alkitab dari buahnya. Kalau buahnya baik, maka pohonnya juga pasti baik. Tidak mungkin satu sumber mata air memancarkan air yang tawar dan air yang pahit. Tidak ada mata air yang asin yang mengeluarkan air yang tawar. Jadi lebih mudah untuk mengenali masalah dalam kerohanian kita jika masalah itu terkait dengan aktivitas rohani yang kita lakukan di luar. Sebuah spiritualitas yang sifatnya eksternal. Namun jika masalahnya seperti jemaat di Sardis ini, di mana bagian luarnya terlihat baik, padahal di dalamnya tidak baik, maka akan lebih sulit untuk mengenalinya. Dibandingkan seperti masalah yang ada di gereja Pergamus dan Tiatira yang jelas-jelas secara di luar mereka kelihatan tidak baik. Nah saudara sekalian, jika kita melakukan aktivitas agamawi, kegiatan religius seperti ibadah saat ini, berdoa, pelayanan, yang jelas adalah hal yang baik, hal yang rohani, tapi di mata Allah dinilai sebagai hal yang tidak baik seperti terhadap jemaat di Sardis itu, maka artinya aktivitas rohani atau religius kita itu telah berubah menjadi sebuah religiusitas. Apa itu religiusitas dan apa bahayanya sehingga kita harus mewaspadai? Saya coba mencari definisi dari religiusitas ini di dalam bahasa Indonesia tapi tidak ketemu. Dan saya menemukan padanannya tapi di dalam bahasa Inggris yaitu religiosity. Secara singkat dikatakan definisi dari religiosity itu dalam bahasa Inggris adalah religiusitas itu berarti suatu keterlibatan dalam aktivitas religius yang ekstrim. Suatu kesetiaan yang tidak tepat terhadap ritual-ritual dan tradisi dalam kekristenan. Sebuah kondisi yang hanya terlihat dari luar seolah-olah religius. Satu kondisi yang hanya terlihat dari luar seolah-olah itu religius. Itulah religiusitas. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari religiusitas ini adalah sebuah kesetiaan kepada aktivitas atau kepada kegiatan religius itu bukan kepada Allah. Sebuah ritual ibadah yang dijalankan demi ritual itu sendiri. Sebuah disiplin rohani yang dilakukan demi disiplin itu sendiri. Sebuah kegiatan agamawi yang dilakukan demi kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain, religiusitas adalah sebuah aktivitas rohani yang kita lakukan tanpa hati kita terkoneksi dengan Allah. Atau sama dengan sebuah aktivitas rohani yang kosong, yang tidak ada maknanya apapun di hadapan Allah. Secara fenomena mungkin terlihat kita sedang memuliakan Allah, tapi sebenarnya kita sedang memuliakan diri atau memuliakan aktivitas religius itu sendiri. Dan ini menjadi masalah saudara sekalian. Jika ini sudah terjadi dalam kehidupan kerohanian kita, maka ibadah kita seperti saat ini itu menjadi satu formalitas rohani belaka. Pelayanan kita itu menjadi aktivitas rohani belaka. Disiplin rohani pribadi kita seperti berdoa dan membaca Alkitab itu menjadi rutinitas belaka yang kesemuanya itu walaupun adalah aktivitas rohani yang baik tetapi kita lakukan tanpa ada kaitannya dengan Allah. Ini adalah satu kehidupan rohani yang hanya terlihat baik di luar tapi di dalamnya mati. Ibadah kita akan menjadi satu ibadah yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Karena itu hanya ibadah yang sifatnya lahiriah. Pelayanan kita menjadi sebuah pelayanan yang tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Karena itu hanya sebuah aktivitas rohani yang sifatnya lahiriah. Dan yang paling bahaya adalah kita bisa melakukan semuanya ini tanpa kita menyadarinya. Kita melakukan semua aktivitas rohani tanpa kita sadar bahwa kita sudah terjebak dalam sebuah religiusitas agamawi yang kosong. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengecam orang-orang Yahudi dengan sangat keras. Karena aktivitas rohani mereka itu hanyalah sebuah religiusitas belaka. Waktu Tuhan Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya. Dikatakan di situ dalam Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini yaitu bangsa Israel datang mendekat dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi itu yang hanya terlihat kelihatan ibadah. Tetapi di dalam hatinya mereka menjauh daripada Tuhan.
Bukankah ini sebuah ancaman yang sangat berbahaya saudara bagi kehidupan kerohanian kita. Khususnya bagi setiap kita yang sudah menyadari bahwa kehidupan kerohanian Kristen tidak bisa terlepas dari ibadah, aktivitas rohani, pelayanan. Dan bukankah tidak ada satupun dari kita yang bisa imun, yang sudah imun dari ancaman seperti ini. Lalu aku memikirkan ini saudara, saya lagi memikirkan ada satu bagian yang lebih sulit lagi. Dari mana kita bisa mengenali bahwa kita sudah terjebak dalam sebuah aktivitas religiusitas. Dari mana kita bisa tahu itu? Apakah itu dikenali berdasarkan kondisi hati atau perasaan kita? Misalnya waktu tadi pagi kita bangun tidur dan kita sudah rencana sore nanti mau ke gereja. Seperti apa kondisi perasaan kita? Apakah kalau hati kita saat itu merasa senang, sudah tidak sabar, mau buru-buru ke gereja untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, berfellowship dengan teman-teman di gereja, maka itu artinya kondisi rohani kita lagi oke? Apakah seperti itu? Tapi kalau kita bangun tidur, dalam hati kita berkata, aduh gereja lagi, kita nggak semangat untuk pergi, maka itu artinya kita sudah terjebak dalam sebuah religiusitas. Apakah seperti itu saudara bisa menjadi indikatornya? Atau misalnya bagi kita kami yang melayani hari ini, saya, Davin, tim musik, tim asyir, tim multimedia, waktu tadi pagi-pagi bangun tidur dan sudah tahu hari ini akan melayani dalam ibadah sore. Seperti apa kondisi hati kita? Apakah kalau tadi pagi saya bangun dengan sudah sangat bersemangat dan bersuka cita, wah hari ini akan pelayanan lagi, maka itu artinya kondisi rohani saya sudah oke? Tapi kalau saya tadi pagi bangun, di dalam hati berkata, aduh hari ini pelayanan lagi. Tidak ada semangat, rasa pelayanan itu seperti beban, maka itu artinya saya sudah terjebak dalam religiusitas. Apakah bisa kita melihat seperti itu saudara sekalian? Dan menurut saya ini bukan hal yang mudah. Tidak bisa kita nilai dengan sederhana itu hanya murni berdasarkan perasaan kita. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi dan waktu kita merasa kurang bersemangat, kurang bersemangat hari ini ibadah, kurang bersemangat hari ini melayani. Itu tidak bisa dijadikan patokan yang akurat untuk menilai bahwa kita sudah terjebak dalam satu religiusitas. Menurut saya di sini perlu sebuah keseimbangan. Di satu sisi kita tidak boleh mengabaikan sepenuhnya kondisi hati kita. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh mengandalkan sepenuhnya kondisi hati kita. Menjadi masalah jika setiap kali kita ibadah atau melayani sikapnya kurang bersemangat dan kita langsung merasa tertuduh dengan kondisi hati kita. Aduh jangan-jangan saya ini sudah terjebak religiusitas. Menjadi masalah kalau itu terjadi saudara sekalian. Tapi juga menjadi masalah jika kita terus membiarkan sikap kita dalam beribadah, melayani, berdoa dengan kondisi hati yang sudah tidak ada semangat dan sukacitanya lagi. Nah jadi seperti apa kondisi kerohanian atau spiritualitas Kristen yang sehat itu? Jika hati atau perasaan kita ini tidak bisa dijadikan indikatornya, lalu apa yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk kita menilainya? Kita masuk ke poin yang kedua. Agar hidup rohani kita tetap sehat, kita harus memiliki spiritualitas yang berpusat pada Injil. Di ayat 2b dan di ayat 3, kita lihat di sana Tuhan yang sebelumnya sudah menegur mereka, jemaat Sardis ini, maka Tuhan juga memberikan nasihat kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak mengalami seperti Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri dengan tiba-tiba sehingga mereka tidak siap. Nah ada beberapa langkah yang Tuhan berikan di sini. Langkah yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-1, ayat yang kedua dikatakan bangunlah. Gereja di Sardis pertama-tama harus menyadari bahwa mereka sudah terjebak dalam satu religiusitas. Mereka harus sadar bahwa aktivitas rohani yang mereka lakukan itu, yang mereka pikir itu suatu pekerjaan yang baik bagi Tuhan, sebenarnya ada sebuah religiusitas yang dikecam oleh Tuhan. Walaupun itu dinilai sebagai hal yang baik oleh gereja lain. Pertama-tama mereka harus bangun, mereka harus sadar, kamu ini sudah terjebak dalam religiusitas. Lalu dikatakan di situ juga, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Langkah kedua yang harus dilakukan gereja di Sardis adalah menguatkan jemaat yang masih tetap melakukan kegiatan agamawinya dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Dan langkah selanjutnya adalah dikatakan di situ di ayat-ayat ketiga, karena itu adalah untuk mengingat kembali apa yang sudah mereka pernah dengar, lalu menurutinya, dan kemudian mereka harus bertobat. Di ayat 3 Tuhan katakan, karena itu
Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Pertanyaannya, apa yang harus mereka ingat di sini? Apa yang sudah mereka lupakan yang kelihatannya adalah akar dari permasalahan mereka yang membuat mereka terjebak dalam kehidupan rohani yang tak lebih dari sebuah religiusitas. Sudah pasti saya percaya di sini yang harus mereka ingat lagi adalah berita Injil yang sudah mereka pernah dengar dan terima sebelumnya. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah mendengar Injil, mereka sudah mempercayai Injil, tapi rupanya di dalam perjalanan iman mereka begitu terfokus pada melakukan aktivitas rohani, aktivitas religius, tapi terlepas dari Injil, dan itu membuat kehidupan kerohanian mereka menjadi tidak sehat, bahkan mati. Satu kebenaran yang sangat jelas di sini saudara, berita Injil Kristus itu harus menjadi pusat dari seluruh kehidupan kerohanian kita. Pusat dari seluruh spiritualitas kita. Begitu kehidupan rohani kita, aktivitas religius kita, ibadah, doa, belajar Alkitab, persekutuan, pelayanan kita lakukan terlepas dari Injil, maka itu bukanlah sebuah spiritualitas iman Kristen yang sejati. Terlepas seberapa baiknya pun kita melakukan kegiatan rohani itu. Dan jika kita ingin menilai diri kita, apakah ibadah, doa, dan pelayanan kita adalah sebuah kehidupan rohani yang sehat atau hanya sebuah formalitas, sebuah religiusitas belaka, maka yang harus kita periksa bukan perasaan kita, tapi kita harus memeriksa apakah ada spirit berita Injil di dalam seluruh aktivitas rohani yang kita lakukan itu. Jika tidak ada spirit berita Injil di dalamnya, maka sebaik apapun perasaan kita waktu kita beribadah, melayani, maka itu tetap hanyalah sebuah religiusitas agamawi di hadapan Allah yang kosong. Jadi saudara sekalian, apa sebenarnya yang terjadi? Waktu kita tidak menjadikan berita Injil itu sebagai pusat, dasar, dan landasan dari seluruh aktivitas religius kita, dari seluruh spiritualitas kita. Apa yang sebenarnya terjadi waktu kita melupakan Injil sehingga kita bisa jatuh dalam jebakan religiusitas itu. Waktu kita melupakan Injil saudara, itu berarti kita melupakan dua hal yang sangat penting di dalam iman Kristen. Yang pertama, kita melupakan anugerah Allah, kasih karunia Allah bagi orang berdosa. Dan yang kedua, kita melupakan pribadi dan karya keselamatan Kristus. Injil bicara tentang dua hal ini, tentang anugerah Allah dan tentang Kristus. Artinya saudara, begitu kita melakukan semua kegiatan rohani kita, ibadah, doa, pelayanan, ritual pujian penyembahan kepada Tuhan, tanpa Injil, maka itu sama dengan kita telah terlepas dari Kristus. Dan begitu kita terlepas dari pribadi Kristus, tidak lagi berpusat pada Kristus, maka akan dengan sangat mudah kegiatan rohani itu berubah menjadi satu kegiatan yang berpusat pada diri kita sendiri. Semua menjadi tentang diri kita, semua tentang menonjolkan diri kita, menonjolkan kehebatan kita, untuk pemenuhan ego kita, untuk aktualisasi diri kita. Tidak ada Kristus di dalam hati kita, walaupun semua aktivitas rohani itu kita lakukan atas nama kekristenan. Dan semua aktivitas religius kita itu, jika tanpa Kristus, itu semua tidak lebih dari sekedar sebuah religiusitas di hadapan Allah. Dan begitu juga saudara, waktu kita melakukan semua kegiatan rohani kita ini terlepas dari berita anugerah Allah bagi kita orang berdosa, maka seluruh aktivitas agamawi kita itu berubah, bukan lagi dilakukan dengan semangat anugerah, tapi dengan semangat hukum Taurat. Kegiatan rohani yang seharus kita lakukan dengan sikap sebagai respon dari anugerah Allah yang telah kita terima dengan cuma-cuma, berubah menjadi sikap dan semangat legalistik untuk pemenuhan hukum Taurat. Akhirnya kita beribadah ke gereja, berdoa, melayani, melakukan kebaikan, mentaati hukum Allah, semua dilakukan dengan tujuan dan motivasi agar kita bisa mendapatkan perkenanan Allah. Agar dapat menjadi orang yang lebih benar di hadapan Allah, agar lebih diberkati Allah. Menjadi satu aktivitas rohani yang sifatnya transaksional. Dan waktu kita melakukan kegiatan rohani dengan sikap seperti ini, terlepas seberapa rajinnya pun kita datang ke gereja, kita melayani, maka semua kegiatan religius kita itu tidak akan lebih dari sebuah religiusitas yang kosong di hadapan Allah. Sebuah aktivitas rohani, kehidupan rohani,
sebaik, serajin, sehebat apapun juga, jika terlepas dari berita Injil, tidak didasari oleh anugerah serta tidak berlandaskan pada karya keselamatan Kristus, maka itu semua tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti halnya kesalahan dari jemaat di Sardis itu, yang melakukan kegiatan rohani dengan begitu baik, terlihat sebagai gereja yang hidup dipuji di mata orang-orang lain, tapi sebenarnya mati karena mengabaikan Injil. Kita orang-orang Kristen saat ini pun dapat melakukan kesalahan yang sama dan jatuh dalam dosa rohani yang sama jika kita melakukan seluruh aktivitas kita, ibadah, doa, pelayanan terlepas dari Injil. Dan sama seperti jemaat di Sardis itu, mereka harus kembali kepada Injil. Dikatakan Tuhan, ingatlah apa yang kau telah dengar, mengingat kembali berita Injil akan dapat kembali kepada sikap rohani yang benar. Demikian juga kita harus tetap memegang Injil agar kita tidak terjebak dalam satu jebakan religiusitas dan memiliki kehidupan rohani yang sejati. Saudara sekalian, hanya berita dan kuasa Injil yang dapat membakar hati kita. Sehingga kehidupan ibadah kita setiap minggunya itu menjadi satu kehidupan ibadah yang selalu kita nantikan dan sungguh membawa hati kita kembali kepada Allah. Bukan sekedar kita hadir di gereja. Hanya berita dan kuasa Injil yang dapat mengairi hati kita sehingga kehidupan doa kita tidak menjadi kering dan membosankan. Hanya berita dan kuasa Injil yang dapat mengobarkan semangat kita sehingga kehidupan pelayanan kita menjadi pelayanan yang penuh dengan sukacita, bukan sebuah beban. Jangan andalkan perasaan kita, emosi kita sebagai faktor untuk menilai apakah kerohanian kita masih dalam jalur yang benar atau tidak. Karena itu bisa menipu diri kita. Andalkan emosi yang lahir dari berita dan kuasa Injil Kristus. Dan jika kita terus dengan setia memegang Injil ini dalam seluruh kehidupan rohani kita, spiritualitas kita, dalam ibadah pelayanan kita, maka janji Tuhan katakan di ayat 5 itu berlaku bagi kita. Di ayat 5 dikatakan Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Apa yang membuat kita menang, saudara? Bukan karena begitu hebatnya kehidupan doa kita, ibadah kita, pujian, penyembahan, meditasi Alkitab kita. Bukan juga karena kita begitu militan dan setia dalam melakukan pelayanan kita. Bukan juga karena kita begitu hebat, taat pada hukum Allah. Bukan karena kita memiliki begitu banyak pengetahuan Alkitab, tapi semata-mata karena kita diselimuti oleh darah dan kebenaran Kristus. Kesalehan kita, kerohanian kita itu yang seperti kain kotor itu, dosa kita yang begitu merah seperti kirmizi itu dikatakan di dalam ayat 5 akan tertutup oleh pakaian putih yang dikenakan oleh Kristus. Dan pakaian putih itu adalah kekudusan dan kemuliaan Kristus. Dan tadi dikatakan waktu kitab kehidupan dibuka, setiap nama disebut, maka begitu nama kita disebut, Kristus akan mengakui kita sebagai miliknya di hadapan Allah Bapa. Jadi saudara sekalian, tetaplah miliki kehidupan iman Kristen yang di dalamnya ada satu kehidupan kerohanian, spiritualitas yang hidup, yaitu yang berpusat dan berlandaskan pada Injil kasih karunia Allah di dalam Kristus. Inilah spiritualitas Kristen yang sejati, seperti yang didefinisikan oleh John Owen, salah seorang tokoh Puritan terkenal. John Owen menulis demikian. Realitas spiritual yang sejati muncul dari hati yang sudah ditata ulang dan dirubah dengan merenungkan anugerah Kristus di dalam Injil melalui pertumbuhan yang berkelanjutan di dalam iman dan pertobatan. Artinya kalau mau secara ringkas saudara sekalian, jika kita mau mengetahui dengan pasti apakah kehidupan rohani kita saat ini, datang ibadah, berdoa, melayani, itu sebuah spiritualitas Kristen yang sejati, atau itu hanya sebuah ritualitas, sebuah religiusitas yang kosong, maka periksalah dua elemen ini. Apakah ada semangat spirit anugerah Kristus di dalam seluruh kegiatan rohani kita, dan apakah ada pertobatan yang berkelanjutan di dalam hidup kita. Sehebat apapun kehidupan doa kita, serajin apapun kita datang ibadah hari Minggu, sebaik dan sehebat apapun pelayanan kita, sedalam apapun pengetahuan Alkitab dan doktrin kita, sekusuk apapun ritual pujian penyembahan kita, semuanya ini jika tanpa dilandasi oleh anugerah Allah di dalam Kristus,
serta tidak diikuti dengan satu hidup pertobatan yang terus-menerus terjadi, semua ini tetap hanyalah sebuah religiusitas agamawi yang tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua agar kita terus bisa memiliki dan menghidupi satu kehidupan spiritualitas iman Kristen yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami datang mengakui segala keberdosaan kami. Karena kami sadar tidak ada satu pun yang kami bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala motivasi kami, bahkan yang ada di dalam lubuk hati yang terdalam kami yang mungkin tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu betapa kami kadang-kadang hanya menjalankan aktivitas rohani kami sebagai satu rutinitas, satu religiusitas yang kosong. Kami berdoa, kami melayani, kami datang ibadah ke gereja tanpa hati kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena itu berilah anugerah-Mu, pengampunan-Mu kepada kami, dan tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan kerohanian yang betul-betul berdasarkan, berpusat pada Injil kasih karunia Allah di dalam Kristus, dan yang terus mengalami pertobatan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.